Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sedikit eh, review buat teman-teman yang pemula ya. Di sini cuman berikan yang pengetahuan yang mungkin yang selama ini eh, saya pribadi alami ya. Dan juga banyak banyak juga teman-teman kalau datang ke barber tanya, bang kenapa blade clipper ini cepat banget karat, padahal baru aja ganti blade atau mungkin clipper baru. Di sini cuman yang saya alami sih yang ingin saya bagikan ke teman-teman semuanya ya. Jadi cuman review masalah blade, cara perawatan blade clipper agar awet dan tidak bertagar. Oke, di sini cuman saya butuhkan alat hanya clipper dan tisu, oil dan colker untuk pendingin ini ya. Sebenarnya walaupun nggak pakai ini sih bisa. Hanya ini oil, tisu dan clipper yang ingin dibersihin. Sebenarnya simple aja sih untuk merawat blade ini. Selain memakai oil, sebenarnya utamanya sebenarnya dibersihin aja. Walaupun kita nggak pakai oil untuk melumasin ini sih sebenarnya nggak apa-apa. Untuk pelumasan itu sebenarnya oilnya cuma hanya di sini. Nah biasanya di sini cepat berkarat sebenarnya ini pengaruhnya air. Dan kebanyakan kita mencukur rambut customer itu biasanya kan ada yang menggunakan produk pomade ya, sejenisnya lah minyak rambut. Itu sebenarnya yang pengaruh besar dan kena air ya, air yang biasa kita basahi sebelum mencukur. Kalau biasa saya cuman yang saya alami selama saya jadi tukang cukur sih sebenarnya cuman ini sih. Nah, sebenarnya ini saja, tisu dan oil. Itu sih sebenarnya kuncinya perawatan di blade ini kalau saya pribadi. Sebenarnya saya kalau habis cukur biasa saya menggunakan tisu ini untuk mengusap atau membersihkan sisa-sisa kerak. Habis cukur tuh biasanya kan nempel di sini sisa-sisa rambut, minyak dan air biasanya di sini. Nah itu kalau kita nggak bersih, setelah kita tutup barber sampai besok kita buka lagi, biasanya teman-teman ada yang tidak dibersihkan. Nah itu sebaiknya kita bersihkan pakai sikat, sisa-sisa rambut bersihkan, habis itu usap pakai tisu ini ya, agak ditekan sedikit karena tisu ini sebenarnya fungsinya untuk menyerap sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa air atau sisa-sisa minyak rambut yang menempel di sini. Itu bagus menggunakan tisu. Nah nanti kalau kita gosok begini tuh pasti kelihatan tuh di tisunya tuh kuning banget. Itu aja sebenarnya, walaupun ini nggak kita semprot pakai colker ini atau kita olesi oil di sini nggak masalah. Yang penting cukup kita bersih pakai sikat sisa-sisa rambut dan kita usap pakai tisu ini aja, itu udah bersih di sininya. Jamin besok pas kita mulai buka barber, lihat saja di sini pasti masih tetap bersih, nggak ada berubah. Yang penting selama digosok pakai tisu. Nah, digosok pakai tisu, dibersihin, gosok. Dan ini juga ini dibuka. Nah, dibersihin begini saja. Sebenarnya simple aja, dibersihin, gosok sampai bersih. Sampai benar-benar
sisa-sisa rambut atau yang nempel kayak air atau sejenisnya itu bersih. Nah, setelah itu udah bersih, lalu berikan saja oil di sini. Udah bersih. Dan besoknya bisa langsung dipakai dan jamin ini pasti awet. Ya itu semua sih sebenarnya kembali ke teman-teman semuanya sih, gimana caranya untuk merawat itu dan gimana mudahnya dan bagaimana pengalaman yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kalau menurut saya yang saya alami selama saya jadi tukang cukur ya begini. Jadi blade saya ini mulai saya beli udah ada 4 tahun, ini belum ada saya ganti blade yang ini. Ya warnanya sih memang coklat tapi tidak bekarat. Ya pengaruh pemakaian udah lama cuma nggak bekarat gitu. Jadi walaupun alat semahal apapun, kalau kita nggak bisa merawat ya sama aja kayak harga clipper yang murahan, baru pakai berapa bulan udah KO blade-nya. Tapi kalau kita bisa merawat, walaupun harga clipper yang murah pun ya awet. Jadi yang saya alami seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini sebenarnya hanya cuman ini aja sih, tambahan aja. Ini biasa saya pakai waktu pas full motong lagi rame kan, ini blade panas, mungkin saya tambahan, saya semprot ini aja. Cuman kalau untuk supaya tidak bekarat, tetap bekarat asal kalau ini nggak kita bersihin pakai tisu atau pakai kain, ini nggak akan nggak akan bisa ngilangin karat. Kalau menurut saya yang bener ya kita lap ini yang bersih, sisa-sisa air, sisa-sisa minyak rambut yang kotor nempel di sini, itu yang bikin berkarat. Jadi ya dibersihin pakai tisu aja, yang simple, yang enak dicari dan murah meriah. Alatnya ini ya saja nih, tisu, tinggal digosok. Nah untuk razor pun sama, jadi cuman sudah pakai dilap pakai tisu, pasti kenceling mengkilat. Nah bisa bersih pakai tisu, karena tisu ini aja alat saya selama ini yang untuk merawat alat-alat cukur saya. Gunting pun sama pakai tisu, ampuh. Menurut saya tisu ini simple tapi bisa bikin bersih alat cukur, apalagi stainless bahannya ini. Kalau udah dilap pakai tisu pasti mengkilat. Ya kalau saya pribadi sih memang saya sayangi banget untuk alat-alat cukur karena pengorbanannya sangat luar biasa untuk beli alat-alat yang bagus. Jadi saya sangat sayang mikir kalau sampai alat-alat cukur yang sampai gak dirawat ataupun ya cuman makai di situ tinggal buang, lempar, sangat sayang. Kalau menurut saya pribadi ya sayang sih. Nggak tahu kalau mau teman-teman yang lain mungkin ya habis pakai ya nanti kalau udah rusak beli lagi gitu, beli lagi. Kalau saya sih dari dulu saya menghargai yang pengorbanan yang sangat luar biasa ya untuk beli alat, karena saya ngerasain gimana rasanya mulai dari nol, dari alat yang biasa ya sampai alat-alat yang ya lumayan lah tahan lama. Ya mungkin itu aja teman-teman, review atau mungkin cuma ya
membagi pengalaman, membagi pengetahuan ya buat teman-teman yang pemula ya. Kalau yang untuk senior ya, ya lain cerita lagi karena ilmunya beda, mungkin ada cara lain atau yang gimana lah. Kalau untuk ini ya teman-teman yang pemula yang biasa DM ke saya atau pergi ke barber saya menanyai, gimana bang, saya cuma baru beli clipper atau baru ganti blade kok udah menguning, udah bekarat, udah tumpul. Sedangkan lihat blade saya kelihatannya udah berapa tahun tapi masih ya begini aja sih ya. Dan nggak pernah, ini belum pernah ganti blade saya Sterling 4 ini udah umurnya mau 4 tahunan ya. Ini karena ya cuman sebenarnya cuman ya perawatan aja sih sebenarnya dari diri sendiri, peduli dengan alat yang kita beli atau barang yang kita beli, itu aja sih ya. Menurut saya jadi simple alatnya cuman begini. Oke, mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau memang ini bisa jadi panutan ya silahkan dicoba. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.